Bismillahirrahmanirrahim. Cara ngusir makhluk Mang, rumah halus saya di dalam kayaknya rumah. berhantu, banyak penghuninya. Banyak yang ngerjain itu orangnya pada sakit semua. Kalau ada rumah berpenghuni, rumah kayak macam berhantu gitu, kau tanam buah jeruk. Ini jeruk nih. Jeruk apa saja, asal jeruk. Kau tanam di halaman rumah atau di belakang rumah ya. Atau pakai pot di dalam kamar yang diduga ada penghuni, ada makhluk halusnya, ada jinnya. Karena makhluk astral itu sangat takut dengan aroma jeruk ya. Jangan kau tanam bambu kuning tak perlu ya. Jeruk saja ya, kau tanam jeruk di depan rumah atau di belakang atau di kamar yang kamu anggap itu, pakai pot juga enggak apa-apa ya. Nanti dia kabur sendiri. Cuma dengan jeruk ya. Jeruk apa saja. Asal jeruk, pokoknya jeruk ya. Itu aja solusinya, gampang, mudah ya. Ini sudah aku coba, aku tes. Udah ratusan kali berhasil. Jeruk, pokoknya jeruk. Tanam di depan rumah. Ini adalah tanaman bidadari. Salah. Yang benar bidara. Ya, maksudnya itu bidara ya. Tanaman bidara yang dipercaya bisa menangkal santet, teluh, dan guna-guna. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. InsyaAllah kita akan mencoba kembali mereaksi dan membahas tentang apa yang telah kita tampilkan di awal YouTube ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, sehingga mengatur dalam bentuk hal yang kecil sampai suatu hal yang besar pun telah diajarkan di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini yang telah Allah patenkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, kata Allah. Jadi di dalam Islam ini sangat-sangat sempurna. Apapun di dalam agama Islam ini telah diatur. Bahkan untuk sekedar masuk WC sekalipun, Allah ajarkan tata cara dan adab-adabnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan video yang telah kita tampilkan tadi, bahwasanya banyak hal dilakukan oleh seseorang untuk membentengi rumahnya supaya tidak diganggu oleh syaitan. Ada yang menabur bunga, ada dengan cara menanam telur angsa, ada dengan cara menggantungkan jimat-jimat di pintu-pintu rumahnya, ataupun mungkin dengan menyiramkan berbagai aneka bunga yang memang disyaratkan oleh orang-orang tertentu ataupun dukun, barangkali seperti itu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti repot dengan cara seperti tadi di awal tadi di YouTube ini ya, bahwa dengan menanam jeruk, apapun jeruknya. Ini adalah cara-cara yang jahil, saudaraku ya. Ada juga dengan cara menanam bidara. Bidara, syaitan tidak takut dengan bidara. Ya, sama kalau kita tanam bidara, kemudian kalau kita tanam jeruk, apa bedanya keduanya ini dengan jimat? Ya, sementara Rasulullah SAW telah mengatakan, man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa saja yang bergantung kepada jimat, menggantungkan jimat, faqad asyrak, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara menanam jeruk, dengan cara menanam bidara, itu tidak akan menghilangkan, tidak akan menjadi pangkal terhadap gangguan syaitan ataupun sihir, sedikit pun akan tidak. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Apapun yang terjadi di langit dan bumi, semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menanam bidara ataupun dengan cara menanam jeruk ataupun mungkin bambu kuning, itu adalah cara-cara yang jahil, cara-cara yang batil. Kalau kita merujuk ke dalam agama kita Islam, cara-cara yang seperti ini adalah cara-cara jahil yang tidak diajarkan di dalam agama kita sama sekali. Terus bagaimana caranya kita untuk mengatasi gangguan jin yang berada dalam rumah, ataupun mungkin gangguan-gangguan sihir yang berada dalam rumah? Sebetulnya di dalam agama kita telah mengajarkan, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya,
Wala taj'al buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah kamu itu seperti kuburan, kata Rasulullah. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Berapa banyak yang mesti kita baca? Ya tergantung kemampuan kita masing-masing. Kalau bisa khatam sekali baca itu jauh lebih baik. Kapan dibaca? Kapan kita ada waktu luang? Berapa banyak yang mesti kita baca? Sekali lagi semampunya. Apakah dibaca setiap hari ataupun hanya sekali? Diusahakan baca setiap hari. Semampunya, sekuatnya. Kalau bisa baca khatam itu jauh lebih baik. Ya, karena syaitan akan lari di dalam rumah yang di dalamnya yang dibacakan surat Al-Baqarah. Terkadang memang banyak gangguan-gangguan di dalam rumah, seperti mungkin benda-benda yang berpindah tempat, atau mungkin bau sumbernya tidak jelas, kemudian mungkin sekelebatan bayangan, ataupun terjadinya penampakan-penampakan di dalam rumah. Ini adalah semuanya adalah bentuk gangguan jin di dalam rumah. Bagaimana caranya untuk menghindarkan isi keluarga ataupun melindungi keluarga kita dari gangguan jin tersebut? Itu tadi yang kita sampaikan. Hendaklah senantiasa membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah tersebut, ya. Karena ini bersumberkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Baqarah. Kemudian apalagi supaya kita terhindar dari sihir dan mara bahaya yang mungkin dilancarkan oleh orang-orang yang mungkin memiliki iri, dengki, dan hasad. Ya, apapun namanya, santet, teluh, tenung, apalagi namanya gayung, dan segala macam bentuk hal-hal yang bersifat gaib, yang bersumber dari syaitan, insya Allah kita akan terpelihara kalau kita melazimkan, kalau kita berusaha untuk istiqamah membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah olehmu surat Baqarah. Surat Al-Baqarah, kata Rasulullah, fa innaha akhzaha barakatun. Siapa saja yang mengambil Al-Baqarah itu kemudian mengamalkannya ataupun membaca surah Al-Baqarah itu, ya, adalah keberkahan. Fa innaha akhzaha barakatun, keberkahan. Ya, dan siapapun yang meninggalkannya adalah kerugian. Wa tarkuha khasratun, dan siapapun meninggalkan membaca surah Al-Baqarah, maka kata Rasulullah itu adalah orang merugi. Wala tastuti'uhal batalah, dan tukang sihir tidak mampu menyihir orang yang melazimkan, orang yang membiasakan baca surah Al-Baqarah. Tukang sihir tidak mampu menyihir orang tersebut. Maka ketika kita mendapatkan gangguan di rumah ataupun ada di antara kita yang kena sihir, lakukanlah membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Kalau bisa khatamkan, tamatkan bacaannya. Kalaupun toh tidak bisa, usahakan minimal 1 juz. Kalaupun toh tidak bisa, usahakan semampunya dan sekuatnya. Yang penting usahakan membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Usahakan membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari mara bahaya, dari kejahatan makhluk gaib yang berupa jin ataupun kolega syaitan, yakni mungkin tukang sihir ataupun tukang santet dan segala macamnya. Insya Allah Allah akan melindungi. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita sampaikan, jangan diambil cara-cara yang batil, jangan diambil cara-cara yang jahil untuk melindungi keluarga kita, rumah kita dari gangguan jin dan sihir. Barangkali ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.